Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah nasional. Sekadar maaf atau apa? Komunisme. Presiden membuka kemungkinan pencabutan ketetapan MPR tentang pelarangan PKI. Tentangan muncul dari berbagai kalangan, bahkan dari NU. Gus Dur bisa terganjal karenanya. Tak terhenti sampai meminta maaf. Presiden Abdurrahman Wahid juga rupanya mengusulkan pengusutan kembali terhadap mereka yang menjadi korban karena dianggap terlibat G30S-PKI. Bahkan yang lebih kontroversial dan membuat marah banyak kalangan, Gus Dur melontarkan ide agar TAP 25/MPRS-1966 tentang pelarangan PKI dicabut. Ini menyangkut hak hukum dan perkembangan hak politik, ujar Gus Dur menjawab pertanyaan jemaah Masjid Al-Munawaroh Ciganjur, Jakarta Selatan usai salat Jumat lalu. Kepala negara juga mengatakan TAP itu sebagai ketetapan yang keliru mengenai hak hukum seseorang. Karena itu saya minta TAP ini dicabut, ujar Gus Dur. Tentu saja pernyataan itu membuat kontroversi soal komunisme yang sudah lama terkubur dalam wacana politik Indonesia bangkit kembali, bahkan menjadi-jadi. Betapa tidak, selama ini komunisme dianggap sebagai sesuatu yang tabu di Indonesia, bahkan untuk dibicarakan sekalipun. Sementara ormas-ormas berbau komunisme, apalagi PKI, tak diberi tempat sedikit pun di panggung politik. Namun Gus Dur lewat pernyataannya membuka ketabuhan itu. Bahkan ia terkesan ngotot. Seorang muslim yang benar, tutur Gus Dur, senang atau tidak senang kebenaran adalah kebenaran. Nah, di sini yang penting. Kenapa saya ngotot? Ujarnya. Seperti diketahui, TAP MPR itu menyebutkan PKI sebagai partai terlarang dan tak punya hak hidup di Indonesia. Begitupun dengan ajaran Marxisme dan sejenisnya. Sejak itulah komunis dan PKI menjadi hal terlarang di negeri ini. Jangankan menerapkan, mengkaji dan membicarakannya pun dianggap sebagai sesuatu yang haram. Komunisme telah hilang dari wacana politik Indonesia. Dalam praktek di lapangan, TAP itu benar-benar menjadi alat yang ampuh untuk menghabisi sisa-sisa gerakan PKI. Meskipun orang-orang yang dianggap terlibat sudah dibebaskan, mereka tetap mendapat pengawasan ketat dari pemerintah. Tak hanya yang terlibat langsung, keluarga mereka pun harus menerima nasib yang sama. Boleh dikata, pada masa Orde Baru, jangan harap mantan Tapol PKI dan keluarganya bisa mendapat pekerjaan yang layak. Meskipun pengawasan ketat yang diwujudkan dengan pemberian tanda khusus pada kartu jati diri secara resmi mulai dicabut pada tahun 1985, stigma politik itu tak bisa dihilangkan begitu saja. Juga, walaupun praktek litsus mulai dibekukan pada tahun yang sama. Nasib pahit itulah yang menjadi unek-unek para mantan Tapol. Ganjalannya baru bisa ditumpahkan ketika Habibie menjadi presiden. Toh, itu pun baru sebatas mulai angkat suara. Minta pembebasan mantan Tapol PKI yang masih berada di tahanan, serta pelurusan sejarah. Adapun tujuannya, apalagi kalau bukan untuk pemulihan nama baik, tuntutan mereka itu agaknya baru mendapat sambutan saat Gus Dur menjadi presiden. Inilah yang kini tengah ramai dibicarakan.
Karena itu tidak usah heran bila kemudian pernyataan Gus Dur disambut gembira oleh mereka yang selama ini merasa dirugikan oleh kebijakan politik itu. Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 hingga 1966 yang dipimpin oleh Sulami, bekas Wakil Sekjen Gerwani, segera melayangkan surat kepada Ketua MPR. Surat yang ditembuskan kepada Presiden, Ketua DPR, Menkumham, Komnas HAM, dan pimpinan TNI / Polri itu isinya meminta peninjauan kembali dan mencabut TAP 25 MPRS serta mendorong pembentukan KPP HAM kasus kejahatan G30S / PKI. Reaksi keras. Namun tak sedikit pula yang bereaksi keras. Begitu Gus Dur melontarkan pernyataan maafnya, gelombang unjuk rasa memprotes pernyataan itu dan tetap menentang komunisme segera bermunculan. Ketua MPR Amin Rais menyatakan bagaimanapun komunisme tak mendapat tempat lagi di negeri ini. Amin juga mempertanyakan atas kapasitas apa Gus Dur meminta maaf. Kita tidak tahu apakah Gus Dur meminta maaf atas nama pribadi sebagai mantan Ketua Umum PBNU dan warga NU atau sebagai Presiden. Saya kira DPR harus minta penjelasan Gus Dur, ucap Amin. Dari dalam NU sendiri, reaksi yang cukup keras juga muncul. Banyak yang tidak percaya kepada ungkapan Gus Dur itu. Hal ini juga tergambar dari pernyataan halus Ketua PBNU Kiai Haji Hasyim Musadi. Walaupun itu merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi bangsa, langkah itu tetap memerlukan sikap kehati-hatian, ucap Hasyim. Sebab seperti yang dipaparkan Hasyim, ada dua kemungkinan yang bisa timbul. Pertama, para mantan PKI akan menyatu dengan bangsa, melupakan masa lalu dan bersama membangun masa depan. Kedua, merasa mendapat angin, berkumpul dan merencanakan pemberontakan. Kalau yang pertama ya syukur, kalau yang kedua berarti kita mengulangi malapetaka untuk Indonesia, ujar Hasyim menegaskan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Gus Dur terkesan begitu berpegang teguh pada sikapnya atas para mantan tapol PKI dan keluarganya? Mungkinkah ini sebagai bentuk penyesalan Gus Dur selaku warga NU dan mantan Ketua Umum PBNU? Sebab dalam sejarahnya NU bersama Banser yang dibentuk pada tahun 1964 berperan besar dalam aksi pembersihan orang-orang komunis di Jawa Timur, daerah basis NU. Andre Veillard dalam bukunya NU Vis a Vis, negara memperkirakan 100.000 orang komunis tewas dalam beberapa bulan di Jawa Timur ketika itu. Sesungguhnya Gus Dur pernah pula dikirimi surat oleh Abdul Latif, bekas tokoh PKI yang juga bekas Komandan Brigif 1 Jaya Sakti Kodam Jaya. Dalam suratnya pada 23 Desember 1999, Latif mengajukan permohonan rehabilitasi dan abolisi plus permohonan ganti rugi atas pengerusakan dan perampasan rumah pribadinya. Ia menyebutkan itu berguna untuk pelurusan fakta sejarah. Surat serupa juga datang dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara. Surat tertanggal 29 Desember dan ditandatangani oleh ketuanya Marsma Purnawirawan Sri Mulyono Herlambang itu mengajukan permohonan rehabilitasi ex-Tapol dan Napol G30S / PKI mantan anggota AURI. Mungkinkah masukan seperti itu yang menjadi dasar Gus Dur? Belum jelas benar mengingat kesukaan Gus Dur mengeluarkan pernyataan kontroversial dan bersayap. Bukan begitu. Permintaan maaf kemungkinan berkait pada hal-hal yang melampaui batas yang terjadi saat itu, kata Menlu Alwi Shihab yang dikenal sangat dekat dengan Gus Dur.
mestinya melaksanakan. Adapun soal keinginan Gus Dur mencabut TAP itu tampaknya akan menghadapi ganjalan kuat. Banyak kalangan, terutama dari kalangan Islam, tak setuju atas usulannya. Bahkan Ketua MPR Amin Rais tegas-tegas menolak. Saya selaku Ketua MPR harus tegas menjawab bahwa saya tidak setuju TAP itu dicabut dengan alasan apapun, ujar Amin. Sekalipun untuk alasan HAM, demokrasi maupun reformasi. Bahkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Iza Mahendra tidak sependapat dengan usulan Gus Dur. Jika Gus Dur keras kepala, lanjut Yusril, ia akan memberikan perlawanan. Lagi pula, sebagai seorang pemegang mandat MPR, tak selayaknya Presiden melontarkan usulan itu. Sebagai seorang presiden, tidak layak Gus Dur berbicara seperti itu, kata Hamdan Zulfa, sekretaris fraksi Bulan Bintang. Menurut dia, seorang presiden justru harus mematuhi dan tunduk pada amanat MPR selaku wakil rakyat. Namun, di mata pakar hukum tata negara Harun Al-Rasyid, sebagai pribadi Gus Dur boleh-boleh saja melontarkan usulan pencabutan TAP. Tapi sebagai presiden tak boleh karena tugas dia adalah melaksanakan mandat MPR, ujar Harun. Dan TAP adalah bentuk mandat tersebut. Logikanya memang seperti itu. Sebagai mandataris MPR, presiden mestinya melaksanakan ketetapan-ketetapan MPR, bukan malah mengusulkan pencabutan. Hamdan pun sepakat soal itu. Gus Dur boleh-boleh saja mengajukan usulan. Hanya saja selama itu belum dibahas dan diputuskan oleh MPR, selama itu pula presiden tak boleh melakukan hal-hal di luar ketentuan TAP. Kalau ini dilakukan berarti melanggar TAP MPR, ujar Hamdan. Karena itu, menurut Hamdan, Dewan saat ini sedang memantau langkah Gus Dur selanjutnya. Apakah ada kelanjutan dari pernyataan minta maafnya yang bisa dikategorikan melanggar TAP 25 MPRS? Dewan khususnya fraksi Bulan Bintang sedang mengamati secara intensif, kata Hamdan. Kalau ada secuil saja yang bisa dikategorikan pelanggaran, maka Gus Dur akan dipanggil untuk dimintai penjelasan. Padahal pada Agustus nanti Gus Dur harus mempertanggungjawabkan setahun masa jabatannya. Nah, bagaimana Gus? Aulia HS. Panji Masyarakat nomor 51 tahun 3 Romawi 12 April 2000, halaman 74 dan halaman 75.